Banyak sekali jumlah organisasi yang ada di Universitas Pajajaran. Mulai dari Hima yang ada di tingkat jurusan, BEM di tingkat fakultas, BEM di tingkat universitas, hingga puluhan bahkan ratusan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, dan kepanitiaan yang ada di lingkungan perkuliahan. Semua ini berbanding terbalik pada kapasitas dan waktu yang dimiliki seorang mahasiswa. Tidak terkecuali saya, yang dihadapkan pada dua organisasi untuk dipilih, BEM atau Hima. Cap-cip-cup aja. Wait, tidak semudah itu Ferguson. Perlu ada pemikiran dan pertimbangan matang supaya sesuai dengan kapasitas dan tujuan yang dimiliki. Karena itu yuk, lihat dan analisis pro kontra dari BEM dan Hima yang jadi bahan pertimbangannya. Untuk poin pro pada BEM, yang pertama relasinya lebih luas, yaitu seluruh mahasiswa di FEB. Yang kedua, lebih bergengsi dan profesional. Dan yang ketiga, mendapat insight baru dari teman-teman di luar jurusan. Sedangkan untuk poin kontranya, program kerjanya lebih padat. Juga ketinggalan informasi yang beredar di Hima. Dan yang terakhir, kurang akrab dengan teman-teman di jurusan. Sedangkan untuk poin pro pada Hima, yang pertama lebih dekat dengan teman-teman satu jurusan. Lalu program kerjanya juga tidak begitu padat. Dan yang terakhir berkesempatan untuk menjabat sebagai asisten manajer. Lalu untuk poin kontranya, lingkungan kerjanya kurang profesional. Lalu sulit berelasi dengan teman-teman di luar jurusan. Dan acara yang diikuti lingkupnya lebih sempit. Lalu, kriteria evaluasi apa sih yang penting untuk dipertimbangkan? Yang pertama, prioritas dalam menjalin relasi. Apakah kualitas atau kuantitas? Lalu selanjutnya kuantitas dalam program kerja. Apakah banyak atau sedikit? Dan yang ketiga, jabatan yang ditawarkan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, etos kerja dalam kerjasama tim. Apakah dibimbing atau mandiri? Apakah bondingnya kuat atau lebih profesional? Dan lain-lain. Nah, kalau diberikan tingkatan dalam skala prioritasnya gimana? Yang pertama, prioritas dalam menjalin relasi mendapat bintang 5, alias tingkat prioritasnya tinggi. Selanjutnya, etos kerja dalam kerjasama tim mendapat bintang 4, alias tingkat prioritasnya cukup tinggi. Yang ketiga, kuantitas program kerja mendapat bintang 3, dengan tingkat prioritasnya sedang. Dan yang terakhir, jabatan yang ditawarkan mendapatkan bintang 3 dengan tingkat prioritasnya sedang. Dari sini kita terapkan pada kedua pilihan awal. Di sini saya nilai berdasarkan nilai dari masing-masing kriteria evaluasi yang kemudian mendapat total akhir 14 untuk BEM dan 12 untuk Hima. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis tingkat prioritas dari pro kontra masing-masing pilihan, maka pilihan terbaik yang dapat dipilih adalah mendaftarkan diri untuk ikut BEM. Karena dalam analisis kriteria, BEM unggul dalam prioritas menjalin relasi, yaitu mencari relasi seluas-luasnya, serta etos kerjanya yang mendukung perkembangan soft skill dan hard skill. Tetapi memang, BEM memiliki kekurangan, yakni di kuantitas program kerjanya yang lebih banyak, dan jabatannya yang lebih rendah, yaitu sebagai staf, juga kurang dekat dengan teman-teman di satu jurusan. Tapi, hal itu dapat ditanggulangi dengan mengikuti kepanitiaan di lingkup jurusan sehingga tercapai win-win solution dari permasalahan ini dan semakin mendukung pilihan untuk mengikuti BEM. Thank you for watching.